Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur bonsai dimanapun berada, jumpa kembali dengan saya Ahmad Sugianto dalam channel Dulur Bonsai. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas masih tentang anting putri, yaitu cara budidaya. Yang dulu pernah kita jelaskan bahwa budidaya anting putri begitu banyak caranya. Di antaranya adalah stek air, ada stek tanah, ada cangkok, ada gerage, ada okulasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara budidaya anting putri melalui stek air. Yang mana cara ini adalah cara yang sangat efektif, cara yang paling gampang dan bisa menghasilkan jenis bahan yang bisa dibilang istimewa juga. Oke, dulur bonsai, mari kita ikutin bagaimana cara kita mempersiapkan atau bagaimana cara kita melakukan stek air pada bahan anting putri. Langkah yang pertama adalah bahan yang sudah kita pilih, pastikan adalah cabang yang sudah tua, di mana titik-titik tunas mata bisa menghasilkan tunas baru saat nanti sudah disetek. Setelah kita memilih bahan yang sudah kita pilih, pastikan saat mau ditanam di dalam air adalah dalam keadaan gundul, dalam keadaan tidak berdaun, dan harus kita buang karena untuk mempercepat proses keluar akar. Selain itu juga pastikan air yang kita pakai adalah air bersih. Dan usahakan air yang dingin. Andaikan ada adalah air hujan. Air hujan sangat efektif sekali saat kita melakukan stek air ini. Agar menghasilkan akar yang bagus, saat kita mau merendam bahan yang akan kita rendam, usahakan seperti saat kita mengupas pada proses pencakokan tanaman. Ini bertujuan untuk menghasilkan perakaran yang bisa keliling dan menyamping. Perbedaannya saat kita potong dan tidak kita kupas begini, akan keluar akar yang dia akan mengarah ke bawah. Saat kita kupas seperti ini, dia akan menghasilkan akar yang menyamping. Pada proses ini sangat dibutuhkan sekali pemilihan cabang-cabang. Sebenarnya dari awal tadi pemilihan cabang yang memang menghasilkan bahan yang akan kita jadikan bahan yang bermutu atau berkualitas. Ada dua hal, diantaranya adalah yang pertama, kita yang pengen kita stek ini, adekan kita pengen budidaya seperti ini, memanjang dan banyak cabang. Beda dengan saat kita nyetek, itu saat cabang yang sudah kita pilih untuk proses mempercepat barang jadi. Makanya saat ini yang kita bahas adalah bagaimana cara budidaya untuk budidaya anting putri. Makanya yang kita pakai adalah cabang yang panjang atau cabang yang bisa kita tanam untuk kita proses pembesaran. Dulur bonsai dimanapun berada, setelah proses seperti ini kita jalanin, proses penyaringan air ini harus kita ganti minimal seminggu sekali. Selain bertujuan untuk mengganti air karena memang khawatir ada jentik-jentik nyamuk, juga saat penanaman pertama, penempatan bahan ini di tempat yang pertama ini, 1 minggu yang pertama itu air yang dipakai ini adalah sangat berbahaya untuk pertumbuhan ini. Makanya awal saat kita belum mengetahui atau belum mengetahui cara-cara untuk nyetek ini, kebanyakan gagal karena pembusukan. Salah satu menyebabkan faktor pembusukan ini adalah air yang pertama kali dalam kurun waktu 1 minggu saat pertama kali
bahan kita masukkan itu sangat jelek sekali karena mengandung getah yang tidak baik untuk pertumbuhan selanjutnya. Maka dari itu penggantian air ini bisa dilakukan selama kurang lebih paling cepat 1 minggu bisa sampai 10 hari. Jadi masa dari pertumbuhan akar sampai tumbuh tunas sampai siap nanti kita tanam ke wadah yang baru itu bisa kita ganti air ini durasi selama seminggu atau sampai 10 hari itu bisa 3 sampai 4 kali sampai benar-benar pohon ini siap kita siap menjadi seperti ini. Proses untuk menuju seperti ini, seperti dari tidak ada daun, tidak ada akar, sampai keluar tunas baru dan keluar perakaran yang bisa kita lihat, ini memakan waktu antara 1,5 bulan sampai 2 bulan. Dulur bonsai dimanapun berada, setelah mengalami proses hampir kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Tunas sudah banyak dan perakaran pun juga bisa kita lihat di sini sangat luar biasa. Dan proses penggantian air dari awal sampai bisa seperti ini itu kurang lebih 4 kali pergantian air. Bertujuan adalah salah satunya untuk menghilangkan jentik-jentik biar kita juga tetap jaga sanitasi. Yang kedua juga kita ingin mengetahui batang atau cabang mana yang memang tidak menghasilkan akar. Saat itu pula kita bisa langsung buang. Setelah proses seperti ini baru kita akan pindahkan ke wadah yang memang sudah kita persiapkan seperti menanam seperti biasanya. Usahakan saat kita memilih percabangan yang sudah menghasilkan seperti ini, kita pasti memilih perakaran yang memang keliling. Karena kita mempersiapkan untuk pohon gaya informal. Gaya informal di mana adalah gaya yang memang membutuhkan perakaran yang komplit. Perakaran yang komplit untuk bisa menjadi sebuah bahan yang istimewa. Ada 2 pilihan. Salah satunya adalah bagaimana pohon ini agar hidup dulu. Jadi setelah ngambil dari air, kita langsung tanam saja. Yang penting hidup. Akan tetapi saat kita memilih cara yang kedua, yaitu langsung kita pilih perakaran dan penempatan saat kita menanam di wadah yang sudah kita persiapkan. Usahakan media yang dipakai adalah media yang murni, tanah yang murni. Ya saat ini yang kita pakai adalah pasir Malang. Karena memang drainase butuh drainase yang istimewa. Usahakan saat menanam pohon ini penempatannya nanti di tempat yang teduh. Jangan langsung ke tempat yang panas. Karena dia lagi butuh proses adaptasi, proses tempat yang baru. Dan usahakan kalau dedaunannya sudah banyak, sedikit banyak harus kita kurangin untuk adaptasi ke media yang baru. Dan proses penyiramannya berbeda dengan tanaman yang sudah hidup. Saat kita tanam seperti ini, perpindahan dari proses stek air menuju ke media tanam seperti ini, itu saat kita siram pertama kali, butuh waktu mungkin sekitar 3 sampai 4 hari baru kita siram. Karena kita khawatir terjadi pembusukan saat terlalu lembab. Walaupun pada awalnya dia di air, untuk proses menuju ke media ini, itu butuh kurang lebih waktu 3 sampai 4 hari untuk penyiraman ulang. Dan penempatannya adalah tempat yang teduh, yang tidak kena sinar matahari langsung.
Dulur bonsai dimanapun berada, saat kita sudah mendapatkan hasil seperti yang kita lihat ini tadi, proses seperti ini di tempat teduh mungkin bisa memakan waktu kurang lebih 1 minggu sampai 3 minggu, tergantung kesehatan pohon. Saat dia sehat, saat perawatannya juga bagus, kita sudah bisa memindahkan ke tempat yang agak panas, cuaca yang agak bagus, karena sudah langsung merangsang pertumbuhan. Nah, kita bisa lihat di sini proses dari pohon ini menjadi proses seperti ini itu memakan waktu kurang lebih 6 bulan. Dan sebelum menjadi seperti ini, saat jadi seperti ini tadi, itu kita bisa saat usia 2 bulan sampai 3 bulan kita bongkar lagi dan kita pilih akar lagi. Saat sudah kita temukan perakaran yang kita butuhkan, kita akan menempatkan ke tempat yang memang sudah kita persiapkan. Kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah tinggal pengelosan. Kita mau konsep, mau kita pohon ini mau kita jadi budidaya besar, atau mau kita konsep menjadi pohon mame, semua dan lain sebagainya, itu kita sudah tidak ketakutan. Karena proses pemilihan akar, proses pemilihan perakaran bawah yang kita butuhkan, itu sudah kita temukan. Dan untuk selanjutnya, setelah seperti ini, untuk menjadi bahan bonsai yang kita butuhkan seperti yang kita omongkan tadi, tergantung kita mau arahkan kemana. Saat pohon ini kita mau jadikan ke arah mame, mungkin dari saat segede gini pun sudah kita arahkan. Tergantung konsep awal mau dibawa kemana pohon yang kita tanam, pohon yang kita budidaya dari awal tersebut. Dulur bonsai dimanapun berada, setelah melalui proses tahap demi tahap sampai ke tahap ini, kita membutuhkan waktu kurang lebih 6 bulan. Dan saat dalam kurun waktu 6 bulan itu kita mungkin bisa membongkar media untuk kita pilih akar, untuk kita pilih perakaran bawah, sampai menemukan akar yang pas. Setelah kita menemui konsep yang sudah pas, kita akan menemukan bahan seperti ini. Dan ini juga bahan yang sama dari proses pencakokan air yang sudah berumur kurang lebih 1 tahun. Dan pohon ini adalah akan kita jadikan konsep mame. Setelah perakaran kita pilih, boleh di ini mas, ini perakaran sudah kita pilih. Dari mungkin proses pemilihan yang sangat panjang, jadi bongkar pasang sampai proses seperti ini mungkin sampai 3-4 kali kita pemilihan akar. Setelah mendapatkan apa yang kita inginkan dari konsep itu, seperti ini, kita tinggal ini bahan yang sudah jadi. Bahan yang sudah jadi dalam artian kita tinggal meneruskan. Perakaran kita sudah dapatkan, batang juga kita sudah dapatkan, sementara kita tinggal menunggu pengelosan percabangan. Langkah selanjutnya setelah kita mendapatkan konsep seperti ini adalah penempatan wadah yang lebih gede untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang percabangan yang seimbang, percabangan yang kita butuhkan dan titik tumbuh di mana yang kita butuhkan. Sementara sambil menunggu waktu, kita akan memantau terus bagaimana perkembangan dari bahan yang sudah kita dapatkan seperti yang kita lihat pada pohon anting putri ini. Bonsai dimanapun berada, tahap demi tahap dari proses stek air sudah kita lalui. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semuanya dan menjadikan ilmu buat kita semuanya, menambah wawasan perbonsaian Indonesia bahwa begitu gampangnya budidaya bonsai anting putri melalui stek air. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Untuk bisa mengikuti video-video selanjutnya, jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.